Bapa di surga, kami datang bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kami masih bisa diberi kekuatan, nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Malam yang sudah berlalu, kami boleh beristirahat dalam penjagaan dan pemeliharaan. Kami sangat bersyukur karena Engkau Allah selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau melihat setiap pendengar setia radio RGF yang dipancarkan langsung pada pagi hari ini. Dimanapun berada ya Tuhan, kiranya pemberkatan Tuhan menjadi bagian mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau juga memakai hamba-Mu, bila hamba dapat menjadi saluran berkat buat kami semua, sehingga hamba dalam pemakaian dan urapan kuasa Roh Kudus untuk dapat menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan. Maka kami siapkan hati dan pikiran kami untuk diterangi dengan kebenaran firman Tuhan lewat program radio RGF Sentuhan Hati di pagi hari ini. Kiranya kami semua boleh menjadi berkat buat sesama kami. Kami mau membuka persekutuan ibadah lewat program yang ada di radio RGF pagi hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Ampunilah kami dari setiap dosa dan pelanggaran yang kami buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah ini dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami menyambut firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan dan kebenaran. Kami sudah berdoa. Amin. Kita membuka Alkitab. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 65 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dalam perikop nyanyian syukur karena berkat Allah. Demikian firman Tuhan tertulis. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan dan gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkan. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorak dan bernyanyi. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Semua pendengar radio RGF di pagi hari ini, betapa kita bersyukur karena kita masih menikmati berkat Tuhan di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan ini. Saya beri judul renungan pagi ini, mengucap syukur adalah respon atas berkat Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menjadi pengakuan dan kesaksian hidup setiap orang percaya bahwa dalam kehidupan kita ada banyak hal yang telah kita alami dan rasakan, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga yang kita percaya sebagai berkat Tuhan bagi kita. Kalau kita coba menyebutkan, maka pasti kita akan mengatakan bahwa ada terlalu banyak dan kita tidak bisa menyebutkan apakah itu kesehatan, apakah itu kekuatan, apakah itu umur panjang. Ketika kita mengalami semuanya itu, maka bagaimana respon kita? Bagaimana
cara kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah tindakan orang percaya yang berisikan kesadaran iman bahwa segala sesuatu yang dicapai dalam kehidupan bukanlah karena orang hebat, bukanlah karena orang kekuatan, melainkan itu karena kasih Tuhan. Nah, dalam bacaan Alkitab kita pagi hari ini berisikan bukanlah karena pernyataan syukur oleh pemazmur sebagai respons atas kehebatan Tuhan dalam karya-karya yang boleh Tuhan nyatakan di dalam umatnya. Nah, pernyataan syukur pemazmur di sini diungkapkan dalam bentuk puji-pujian. Kalau kita mencermati bacaan firman Tuhan ini dimulai dengan untuk pemimpin beduan Mazmur Daud nyanyian. Berarti ini berisikan puji-pujian. Ketika Mazmur menyatakan imannya untuk bersyukur kepada Tuhan, tentu saja ada alasan-alasan mengapa pemazmur mau mengungkapkan pujian syukur kepada Tuhan. Mengapa pemazmur mau menyanyikan pujian kepada Tuhan? Maka hal pertama yang kita lihat di sini adalah ayat kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. Di situ kita melihat tentang pengakuan atau alasan mengapa pemazmur mau bersyukur. Karena Allah berkenan mengampuni dosa-dosa mereka. Ayatnya yang ketiga bagian B. Kepadamulah datang semua orang yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkau yang menghapuskan. Bagi umat Allah, tindakan Allah yang dalam kasih-Nya berkenan mengampuni dosa mereka merupakan perbuatan Allah yang ajaib. Karena itu mereka patut bersyukur kepada Tuhan. Karena itu mereka patut datang menaikkan pujian. Dosa umat telah mengakibatkan Allah menghukum mereka dengan cara umat untuk tidak dapat menikmati hasil-hasil dalam usaha mereka. Ketika Allah berkenan mengampuni dosa mereka, berarti Allah hendak membawa umatnya dalam iman kepada Tuhan sehingga melahirkan pujian syukur. Hal ini menjadi perenungan bagi kita bahwa ketika kita gagal dalam usaha, padahal kita sudah berupaya secara maksimal, mungkin ada hal yang belum kita bereskan dalam hidup kita yang menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kita suka atau tetap mau hidup di dalam dosa, sehingga kita belum menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Hal yang kedua yang kita lihat di sini adalah ayatnya yang ke-6, karena perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat. Bagi pemazmur tidak ada yang dapat disejajarkan dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu sangat spesifik dan dahsyat. Pemazmur menegaskan dalam firman Tuhan ini bahwa dengan kekuatan Allah maka gunung-gunung dapat ditegakkan. Dengan kekuatan Allah maka deru gelombang lautan dapat diredakan. Nah, perkataan pemazmur ini merupakan pengakuannya tentang kehebatan Tuhan yang tidak dapat disejajarkan dengan apa. Menyampaikan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang tidak bisa disejajarkan dengan apa. Tidak ada satupun kekuatan di dalam dunia ini yang dapat melebihi kekuatan Allah. Oleh karena itu alasan yang kedua di sini, pemazmur mau menaikkan pujian syukur hanya kepada Tuhan. Kemudian hal yang ketiga yang kita lihat alasan mengapa pemazmur mau mengucap syukur kepada Tuhan. Alasan yang ketiga pada ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Karena Allah memberkati ladang dan ternak mereka. Kalaupun mereka dapat menikmati hasil dari usaha pertanian dan peternakan mereka, maka itu karena Tuhan yang berkenan memberkati. Pemazmur katakan, Engkau mengindahkan tanah itu dan mengaruniakan kelimpahan. Langit dan bumi itu adalah ciptaan Tuhan. Manusia diberikan kuasa untuk mengelolanya secara bertanggung jawab. Hingga dari bumi ini manusia melangsungkan kehidupan. Tetapi sehebat-hebatnya manusia, maka Allah adalah di atas segala-galanya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pendengar-pendengar radio RGF, stasiun FM, menikmati berkat Tuhan dalam kelimpahannya merupakan dambaan setiap orang percaya. Karena itu, ketika kita diperkenankan Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan, maka senangkanlah Tuhan dan pujilah Tuhan dengan berkat-berkat yang kita terima. Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, apa alasan kita untuk memuji Tuhan? Hal yang pertama, karena Allah berkenan mengampuni dosa. Hal yang kedua, karena perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat.
Dan hal yang ketiga, karena Allah memberkati ladang dan ternak. Nikmatilah berkat Tuhan dan tetap mengucap syukur, pujilah namanya, maka kita senantiasa akan selalu menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh menikmati berkat dalam kebenaran firman di pagi hari ini. Ketika kami boleh lagi menikmati berkat Tuhan, maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepadamu. Karena Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan boleh kami nikmati. Tetapi juga berkat-berkat dalam usaha pekerjaan kami boleh rasakan. Dan kami selalu mau mengutamakan Engkau. Itu pesan firman di pagi hari ini. Mengapa kami harus bersyukur? Mengapa kami harus memuji Engkau Tuhan? Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Dan lewat penyiaran radio RGF, senantiasa menjadi berkat buat banyak orang. Berkati alat-alat yang digunakan, supaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Setiap program-program yang ada di radio RGF ini, juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan untuk segala aktivitas, tugas kerja kami di sepanjang hari ini. Kiranya semua boleh berjalan dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan, untuk ibadah di pagi hari ini. Lewat program Sentuhan Hati yang boleh kami dengarkan bersama, yang dipancar luaskan dari radio RGF di pagi hari ini, senantiasa boleh memberkati semua kami. Maka kami menutup akan ibadah di pagi hari ini, tetapi juga kami memulai semua yang menjadi tugas kerja dan tanggung jawab, tetapi juga program-program yang dilaksanakan di radio RGF, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami bawa dan persembahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian untuk acara ibadah di pagi hari ini lewat program Sentuhan Hati. Boleh berjalan dengan baik, semua yang mendengar kiranya boleh diberkati. Dan selamat kita melanjutkan aktivitas di hari ini. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.